Apa kamu sedang bingung? Apa kamu baru saja loncat dari saham loncat ke kripto? Lalu apakah kamu sedang merasa sial karena ketika kamu masuk kripto terus kamu nyangkut di atas, nyangkut di pucuk? Dan ketika kamu nyangkut di pucuk kamu mikir saatnya averaging down, saatnya beli lepas lagi ada di bawah. Kan gue tuh punya ilmu-ilmu yang gue pelajarin ketika gue lagi menyelam di saham. Dan ternyata hari ini ketika kamu membuka handphone, lalu kamu lihat, turun 30%. Jangan berkecil hati, karena kamu tidak bingung sendirian. Saya juga bingung. Oke ya guys, kalau misalkan kamu seperti mungkin 10%, 5% orang-orang yang anak-anak muda yang masih anak muda, yang baru aja loncat dari saham karena saham kelihatannya lesu sebulan yang lalu, mulai dari beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu kamu coba masuk ke kripto karena kamu kelihatan, kripto kayaknya bagus juga buat jadiin investasi. Lalu ketika kamu mulai masuk, kamu ngerasain, oh seminggu 2 minggu, mulai kerasa nih manisnya, tiba-tiba langsung jeblok sampai 30%. Gue rasa banyak yang orang yang kayak gitu. Jadi baru aja loncat dari saham karena ngerasa saham itu sepi, lesu gitu ya, nggak naik biasanya kebiasaannya. Pas lagi zaman kapan deh, awal tahun ini Februari dia ngelihat saham itu arah naik 25%, naik 25%. Sekarang kerjaannya kalau mendatar turun gitu kan. Terus sekarang kalian mencoba mencari nih mana lagi yang lebih cuan, terus akhirnya masuk kripto, dan kripto juga ya 3 hari terakhir ini jeblok gitu kan. Ya nggak ada, emang kalau di dunia investasi kayak gini yang namanya juga high risk high return ya. Gue pengen ngebahas dan gue pengen mengutarakan pendapat gue. Yang pertama-tama menurut gue yang harus kita coba omongin tuh kenapa kripto itu bisa naik kayak beberapa minggu belakangan. Jadi yang pertama, yang pasti yang paling gede ya, menurut yang mungkin kalian udah pernah dengar juga, itu karena papi Elon Musk. Nah, jadi si Elon Musk itu tuh dia bikin banyak pernyataan, juga banyak banyak noel gitu di Twitter kalau misalkan dia tuh support sama kripto. Yang pertama Doge, ya makanya Doge sempat mencuat. Terus juga ada noel BTC sampai ngomong kalau misalkan sistem finansialnya, kalau gua nggak salah ya, sistem finansialnya Tesla tuh bakalan pakai Bitcoin gitu. Makanya langsung to the moon kalau orang milenial zaman sekarang ngomongnya. Terus yang kedua itu efek ETH. Itu jadi sekarang Bitcoin udah terlalu mainstream, sekarang orang-orang mulai mining ETH. ETH itu sempat juga naik karena ada efek NFT. Buat kalian yang nggak tahu apa itu NFT, mungkin bisa nonton di mana di atas. Gue pernah bikin videonya. Dan sistem pembayaran buat beli NFT itu salah satunya adalah pakai ETH. Karena ada kegunaannya, ETH itu terus naik. Jadi kalau misalkan pokoknya biasanya kalau misalkan ada kripto, ada kegunaannya pasti naik. Karena artinya itu kan digunain gitu kan. Lalu yang selain NFT juga ada bukan rumor ya, ini yang bakalan kejadian adalah ETH 2.0. Ini kalau mau dibahas bisa jadi satu video sendiri. Pokoknya ETH yang tadinya source-nya unlimited itu tuh akan diakhiri akhir tahun ini kalau nggak salah ya, akan diganti sistemnya menjadi ETH 2.0. Dan efek yang ketiga, karena kita semua ada di rumah, yang namanya karena efek corona, takut keluar, akhirnya ngutik-ngutik gitu kan, apa sih yang bisa dijadiin duit, apa sih yang bisa dijadiin investasi ya. Orang-orang yang biasanya tutup mata soal yang kayak gini, akhirnya nyobain juga nyemplung gitu di kripto gitu kan ya. Kalau misalkan kalian nyobain menyemplung di kripto sekarang lu pakai 100.000 aja sekarang lu udah bisa nyobain nyemplung di kripto gitu. Even saham aja bahkan harus lebih mahal dari itu gitu. Jadi lumayan murah, dan orang-orang awareness-nya makin gede, akhirnya
gue yakin itu juga efek bikin kripto naik terus gitu. Itu efek naiknya. Sekarang efek turunnya. Jadi yang efek turunnya lumayan parah ya, sampai jam setengah 10 malam ini gue bikin video ini sekitar jam 10-an sih. Setengah 10 malam tadi, hari Rabu tanggal 19 Mei, dari watchlist gue ya, efek turunnya yang paling parahnya tuh ada yang sampai 32%. EOS ya kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah EOS sama LTC, gue lupa. Ya antara dua itu, kalau nggak salah dua itu ya. Dan seperti kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama, menurut gue karena emang kripto ini tuh udah ketinggian gitu. Jadi karena udah banyak di pom-pom dan yang namanya saham, gimana namanya investasi, kalau ada naik pasti ada turun, nggak mungkin naik terus. Dan semakin ekstrim naiknya, semakin turun ekstrimnya. Pokoknya kalau yang udah pernah main saham setahun belakangan pasti tahu efeknya. Saham-sahamnya kayak Kimia Farma, saham-sahamnya Antam, saham-sahamnya Anto, ya bank-bank yang rumornya waktu itu bank digital mau naik, ya pokoknya pasti tahu lah, semua yang naik ekstrim pasti turun ekstrim. Terus yang kedua, selain Elon Musk sebelumnya ya bikin pernyataan kalau misalkan dia bakalan support BTC, nah baru beberapa hari yang lalu dia bilang kalau justru dia nggak akan support kripto karena kripto itu ternyata nggak eco-friendly katanya. Karena ya semua orang mining, kalau kalian pernah lihat video-videonya orang-orang Cina banyak mining Bitcoin dan mining kripto yang lainnya, bahkan udah segede pakai pabrik gitu kan ya, berapa banyak listrik yang mereka pakai yang akhirnya bisa merusak lingkungan gitu. Jadi makanya dia nggak support sama cryptocurrency gitu. Padahal dia sendiri ada beberapa asetnya masih cryptocurrency gitu kan. Dan banyak perdebatan dan banyak spekulasi kayaknya dia namanya pump and dump gitu kan. Tapi ya gue nggak mau suzon ya, emang dia udah jadi figur yang lumayan terpandang di dunia kripto ini, dan dia ngomong gitu ya mungkin dibahas di video lain. Cuman yang pasti banyak yang benci sama dia, yang mungkin bisa dibilang itu udah mompa kripto setinggi itu, orang-orang masuk sekarang malah dijatuhin pokoknya gitu. Terus efek yang baru aja hari ini, kayaknya baru 6 jam yang lalu, itu baru pemerintah Cina itu baru aja ngasih limitasi kalau misalkan instansi besar atau organisasi besar di Cina itu tuh nggak boleh bayarnya pakai cryptocurrency. Jadi ada peraturan itu yang melimitasi, bukan regulasi ya, bahkan melarang perusahaan-perusahaan itu membayar pakai cryptocurrency gitu. Dan seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan cryptocurrency ada kegunaannya pasti naik, kalau ada cryptocurrency yang dilarang pasti turun. Jadi kayak 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, Google tuh sempet ngasih larangan serupa. Jadi Google bilang kalau sistem pembayaran di Google nggak boleh pakai cryptocurrency. Pokoknya Google bikin larangan tidak boleh pakai cryptocurrency untuk servisnya dia. Langsung turun waktu itu, kalau nggak salah sampai 30% ya. Nah sekarang yang paling penting, sekarang jadinya gimana? Nasi udah jadi bubur, sekarang sebaiknya gimana nih menurut gue semuanya balik lagi ke lu ya. Apa yang gue omongin di sini itu hanyalah omongan orang yang ada di internet nggak jelas di yang lu tonton di YouTube, dan balik lagi keputusannya balik lagi sebenarnya ke lu. Jadi jangan lu terima 100%, si Odi ngomong ini harus diturutin. Mendingan lu cari informasi lagi, lu merenung dulu ya, tapi jangan kelamaan juga. Silahkan pilih pilihan yang menurut kalian paling tepat. Menurut gue yang pertama cryptocurrency itu emang naik turunnya ekstrim banget ya, volatile. Jadi emang sebaiknya jangan terlalu serius main di kripto ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu istilahnya, kalian
masuk nyebur di sesuatu yang sangat ekstrim seperti ini, kalian juga harus mikirin, bukan hanya mikirin untungnya, kalian harus mikirin ruginya. Kalian harus nyari jalan keluarnya. Ini kalau misalkan gue rugi, gue masih bisa makan nggak nih? Lifestyle kalian bakalan berubah nggak? Apakah kalian malah jadi susah duit? Ya jangan sampai kayak gitu ya. Menurut gue, kalau misalkan main kripto ini paling besar itu 5 atau sampai 15% dari investasi kalian ya. Jadi jangan sampai kalian go all in gitu ya. Even jangan sampai 50% udah gue masukin kripto. Kalau misalkan 50% itu jelek-jeleknya, amit-amitnya hilang, ya kalian berani nggak terima resiko itu gitu kan. Kalau udah keburu di dalam ya balik lagi antara kalian mau cut loss apa enggak. Tapi kalau misalkan kalian terlalu dalam ya mau gimana lagi, udah terlalu dalam. Kalau misalkan kalian udah minus 30%, ya apakah kalian mau tungguin dulu sampai naik? Ya terserah kalian. Gue nggak tahu ya kalian keceburnya seberapa dalam, kalian nyangkutnya seberapa tinggi. Dan pertanyaan yang pasti banyak orang tanyain dalam hatinya itu, apakah nanti suatu saat nanti pasti apakah di kemudian hari nanti apakah akan naik lagi? Buat referensi, Bitcoin sempat datar berapa bulan ya untuk kemarin ya, kayaknya 4-5 bulan ya kalau nggak salah. Jadi ya kalau naik lagi, mungkin apa yang membuat naiknya tentu pasti ada salah satu figur atau salah satu instansi yang ngepom-pom, yang bikin, yang gembar-gembor soal kripto, dan mungkin akan naik lagi. Dan yang pastinya kalau misalkan ada instansi atau ada layanan servis yang bilang kita menyediakan opsi pembayaran menggunakan cryptocurrency, pasti akan naik. Pertanyaannya ada nggak gitu kan? Kalau lu nanya gue pribadi, gue masih optimis karena mungkin beberapa dari cryptocurrency ini mungkin nggak semuanya naik, cuman pasti ada beberapa ya dari cryptocurrency ini mungkin akan naik karena pasti ada kegunaannya. Kayak contohnya si ETH itu kan dipakai bayar salah satu buat NFT itu kan, dan semakin nanti banyak layanan dan produk-produk baru dalam 1-2 tahun ke depan yang mungkin akan semakin digital ya, kayak NFT ya, siapa istilahnya 5 tahun yang lalu siapa yang nyangka sih kalau NFT itu tuh bakalan melejit setinggi itu gitu kan, bakalan secetar gitu kalau orang segila itu gitu bisa dinilainya gitu. Kalau misalkan nanti ada produk-produk digital lain yang memakai cryptocurrency, mungkin akan naik lagi. Jadi tetap semangat cari solusi, jangan kepikiran terus, jangan setiap 5 menit kalian buka, ini turun berapa persen yang naik, udah naik belum? Ya jangan kayak gitu ya, jangan justru hal yang kalian pikir tadi mau jadi investasi malah bikin kalian tambah ribet, tambah stres gitu kan. Jadi santai aja, jangan banyak dipikirin, mendingan kalian pakai energi kalian buat kerjain hal yang lain yang lebih bermanfaat. Dan mari kita berdoa semoga Papa Elon Musk bakalan memuji-muji lagi kripto, yang mungkin bikin kriptonya bakalan naik lagi. Ya, rumornya sih katanya kalau kan dia sempat bilang kalau yang cryptocurrency itu nggak eco-friendly, dan kemungkinannya akan ada cryptocurrency yang eco-friendly. Nah, mungkin kalian bisa cariin, ya nggak ada salahnya cari berita, cryptocurrency mana yang akan keluar, apakah ada cryptocurrency yang lumayan, yang eco-friendly, yang mungkin bisa jadi investasi. Ya, siapa tahu mungkin si Papa Elon Musk justru bakalan bikin sendiri kan, koin Tesla. Ya dia sempat di wawancara katanya dia belum siap sih, dia belum antara belum siap atau emang dia belum ada kepikiran buat bikin koin cryptocurrency Tesla. Oke, udah segitu aja. Thank you udah dengerin gua. Pokoknya jangan stres. Oke, subscribe, like, comment. Oke, sip, thank you.